Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradityo Bakari dengan NIM 5514230062. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Arsitektur. Nah, di sini saya akan coba mempresentasikan hasil dari tugas desain arsitektur saya, yaitu studi presiden bangunan sederhana berupa pos jaga. Nah, untuk lebih memanage waktu, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah sampul dari tugas saya, yaitu bangunan pos jaga. Kemudian ada gambar eksterior. Nah, untuk gambar eksterior ini sudah dilengkapi dengan ukuran-ukurannya serta fasilitas seperti lampu dan CCTV. Bisa teman-teman lihat seperti yang ada di gambar. Itu sudah disertai dengan ukuran dan juga fasilitasnya. Nah, untuk fasilitasnya itu terdapat lagi palang pintu, namun palang pintu di sini tidak digambarkan karena itu nanti akan kita perlihatkan di kegiatan atau aktivitas eksteriornya. Nah, yang lanjut di sini ada gambar interior. Nah, untuk gambar interiornya itu sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti meja, kursi, stop kontak, pentungan, kemudian lampu, saklar, wifi, komputer, speaker, dan kotak P3K. Nah, kemudian kita lanjut pada kegiatan interior. Nah, pada kegiatan interior ini Satpam itu menerima tamu yang berkunjung dan mengarahkannya itu untuk mengisi buku tamu. Nah, serta Satpam juga mengontrol lingkungan pos jaga melalui CCTV yang ada pada bangunan pos jaga ini. Nah, kegiatan ini itu dilakukan setiap harinya oleh Satpam. Nah, kemudian kita lanjut pada kegiatan eksterior. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ini ada palang pintu dari pos jaga. Nah, itu palang pintu yang digunakan itu seperti pada gambar yang teman-teman lihat. Nah, lanjut kegiatan eksterior ini, adapun kegiatannya itu seperti Satpam itu membuka dan menutup pintu. Satpam membuka dan menutup palang pintu apabila ada kendaraan yang masuk atau keluar dari area kantor. Nah, kemudian Satpam juga mengatur parkir di saat mobil masuk atau kendaraannya masuk, itu Satpam langsung mengarahkannya ke tempat parkir. Karena di sini biasanya itu terjadi permasalahan di area parkir karena itu ada misalnya itu semacam masalah yang ditimbulkan dari adanya tabrakan atau pergesekan antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lainnya. Nah, makanya Satpam langsung mengarahkan mobil atau kendaraan itu ke tempat parkir untuk tidak memicu adanya permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke denah, lokasi, dan tampak atas. Nah, yang pertama itu lokasi. Nah, lokasi bangunan yang saya analisis ini berada di Jalan Profesor Dr. Andes Ali Sabu nomor 117
di Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kemudian denah. Nah, untuk denahnya ini teman-teman bisa lihat bahwa bangunan ini memiliki lebar 225 cm dan panjang itu 410 cm, dengan panjang ruang jaga itu 350 cm dan juga panjang dari terasnya itu 60 cm. Kemudian tampak atas. Nah, tampak atas ini terlihat sesimpel ini karena itu posisi atapnya datar apabila dilihat dari atas, makanya tampak atasnya itu berbentuk seperti ini. Kemudian kita lanjut pada tampak depan. Bisa teman-teman lihat di sini untuk tampak depannya itu, jadi bangunan ini memiliki atap yang miring ya apabila dilihat dari tampak depan dan juga belakangnya. Untuk tampak samping kanan dan samping kirinya ini bisa teman-teman lihat seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita lanjut pada analisis bangunan pos jaga. Nah, yang pertama itu ada analisis konsep. Bangunan pos jaga ini menggunakan konsep arsitektur modern minimalis sehingga terlihat sederhana dan dapat menyampaikan pesan kesederhanaan dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar seperti geometris dan penggunaan bahan yang sederhana serta pengulangan struktur yang merupakan struktur ciri khas dari minimalis tersebut. Kemudian ada analisis program ruang. Yang pertama itu ada kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang ini ada ruang jaga, ruang istirahat, ruang ganti, kemudian kamar mandi. Nah, untuk ruang jaga, ruang istirahat dan ruang ganti itu dibagi menjadi dua untuk ruang jaganya, di mana ruang jaga yang pertama itu bersifat publik dan juga yang satunya itu bersifat privat, sehingga yang publik itu digunakan apabila ada tamu yang masuk untuk mengisi buku tamu atau mengisi laporan-laporan yang ada, itu digunakan di ruang jaga yang di depan. Nah, kemudian yang di belakangnya itu merupakan ruang jaga yang privat. Nah, ini ruang jaga ini bisa digunakan untuk tempat istirahat, kemudian bisa juga menjadi ruang ganti dan juga menjadi ruangan untuk mengontrol keamanan wilayah dari perkantoran itu. Wilayahnya dikontrol melalui kamera CCTV di dalam ruang jaga yang bersifat privat ini. Nah, kemudian ada fungsi. Adapun fungsi penting dari pos jaga ini sebagai fasilitas pendukung keamanan di kawasan gedung atau bangunan tersebut, dan juga untuk menjaga keamanan semua tamu maupun kendaraan yang masuk ataupun keluar melewati pos jaga. Kemudian ada analisis kekurangan. Nah, analisis kekurangan ini yang pertama jarak bangunan dan juga kamar mandi atau WC. Nah, mengapa di denah itu tidak saya gambarkan WC? Karena WC-nya itu berada jauh dari bangunan pos jaga ini, sehingga itu menurut saya dapat mengganggu aktivitas dari penggunanya, yaitu satpam. Nah, kemudian juga jika siang hari sampai dengan sore hari itu
bangunan itu langsung terkena cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, sehingga menyebabkan panas di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk hasil akhir dari analisis presiden itu, yaitu dari studi presiden pos jaga ini ada banyak hal yang dapat kita pelajari sebelum merancang pembangunan pos jaga. Antara lain itu mengenai lokasi, kebutuhan ruang, sirkulasi, kemudian fasilitas, aktivitas, fungsionalitas, kemudian studi banding dan lain sebagainya. Nah, pos jaga adalah suatu hal penting dalam lingkungan, baik itu di kampung atau di desa, atau di desa, perumahan, kemudian sampai tempat-tempat yang elit seperti perkantoran dan apartemen. Namun semua bentuk dan model dari pos jaga ini harus melihat dari lingkungannya itu. Bisa dikatakan bahwa pos jaga yang ada di perumahan itu beda bentuknya itu, bentuk dan modelnya itu beda dengan pos jaga yang ada di perkantoran atau di apartemen. Nah, kemudian kita lanjut pada slide selanjutnya. Itu ada antropometri. Nah, antropometrinya itu bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada di sini. Kemudian kita lanjut pada desain fungsional. Nah, desain fungsional ini sudah merupakan rancangan pos jaga yang akan saya rancang sendiri. Bisa teman-teman lihat dari proses desain besaran ruang itu, saya merancangnya itu dari nama bangunan, kemudian kapasitas, jumlah ruang, kemudian fasilitas atau perlengkapan, kemudian sampai ke sketsa ide skematik. Nah, kemudian ada organisasi ruang, yaitu gerbang, ruang jaga, dan juga WC. Nah, untuk tabel besaran di sini seperti teman-teman lihat ada tabel besaran ruang. Nah, ruang-ruang yang ada ini saya merancangnya itu ada 3 ruang, yaitu gerbang, ruang jaga, dan WC atau kamar mandi, dengan total besaran ruang yaitu 15.495 meter persegi. Nah, kemudian kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu desain besaran ruang. Nah, bisa teman-teman lihat transformasi konsep antropometri saya itu kurang lebih bentuknya itu seperti ini, seperti yang ada pada gambar. Kemudian sistem sirkulasinya juga, bahwa dimana hubungan erat yang terjadi itu antara gerbang dan ruang jaga dengan WC. Kemudian hubungan ruang yang kurang erat itu terdapat pada gerbang dan juga WC atau kamar mandi. Nah, untuk sirkulasinya itu masuk melalui gerbang, kemudian ke ruang jaga, dan sampai ke WC. Nah, ruang pos jaga ini pos jaga yang saya rancang ini menggunakan sistem organisasi ruang linear seperti pada gambar, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut pada gubahan bentuk. Nah, konsep ide bentuknya saya ini itu konsep dasarnya itu dari bentuk stick game controller, dimana saya berpikiran bahwa stick game controller ini memiliki fungsi untuk mengatur jalannya game. Nah, hal tersebut hampir sama dengan fungsi dari pos jaga yang mengatur
keluar masuknya orang pada suatu tempat atau kawasan tertentu. Nah, makanya saya mengambil ide gubahan bentuk saya itu dari stick game controller. Nah, kemudian saya ubah bentuk sticknya itu, kemudian diubah lebih datar agar kesannya itu lebih tegas dan rapi, karena pos ini dipakai untuk penjagaan yang ketat dan juga tegas. Nah, kemudian bentuk yang telah diubah itu sedikit saya modifikasi dan disempurnakan sesuai dengan besaran ruang, sehingga hasil akhirnya itu menjadi seperti ini, seperti pada gambar bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian kita lanjut pada fungsi. Nah, fungsi gerbang integrasi dan pos jaga ini itu memiliki fungsi untuk mengatur dan mengontrol orang yang keluar masuk. Nah, fungsi untuk pos jaga itu merupakan identitas atau penanda suatu kawasan atau tempat tertentu. Jadi pos jaga juga memiliki fungsi sebagai identitas ya, atau penanda dari suatu kawasan atau tempat tertentu. Kemudian pengguna dari gerbang ini adalah orang-orang yang berkepentingan di dalam kantor, atau lebih spesifiknya itu adalah pegawai dari kantor tersebut. Pos jaga ini digunakan juga itu oleh satpam. Kemudian kita lanjut pada tapak. Nah, tapaknya itu bisa teman-teman lihat seperti di gambar, tapi mohon maaf gambarnya di sini itu agak blur. Namun di sini bisa kita lihat bahwa posisi dari pos jaga yang saya rancang, yang saya buat ini itu tidak jauh dari jalur utama, dan juga bersampingan itu dengan jalan atau jalur keluar masuknya kendaraan menuju kantor gitu. Kemudian lokasi gedung ini itu berada di kantor BPSDM Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Motong, Bone Bolango. Nah, kebetulan lokasi ini tidak jauh dari tempat saya tinggal di Gorontalo. Nah, kemudian untuk iklim pada lokasi ini adalah iklim tropis, yaitu terdiri dari 2 musim, yaitu musim panas dan juga musim hujan. Nah, kemudian kita masuk pada konsep. Nah, yang bagian A, pengertian, itu ada atap. Nah, atap pada pos yang berbentuk seperti segi 6 ini itu dapat dilihat atau dapat terkesan seperti mahkota pada bangunan, sehingga ini juga merupakan salah satu keunikan dari pos jaganya saya ini. Kemudian bentuk bangunan. Nah, bentuk bangunan ini memiliki sudut tumpul pada setiap sisinya. Nah, itu juga bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, ada beberapa sudut yang tumpul, beberapa bagian yang memiliki sudut tumpul. Nah, kemudian kita masuk kepada kawasan. Nah, kawasan dari gedung kantor ini terletak di antara kompleks sekolah Cendekia dan kampus UNG. Nah, kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu suasana. Suasana pada gedung dan pos jaga ini akan ramai pada hari kantor. Pada saat pagi hari itu pegawai kantor datang, dan pada saat sore hari pegawai kantor pulang. Nah, kita lanjut di bagian C, itu ekspresi. Nah, gedung pos jaganya ini
mengekspresikan suasana kantor pada umumnya. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian D, yaitu fasad, teknologi dan material. Fasad pada pos ini yaitu menggunakan bentuk bangunan yang tegas dan modern. Pos ini menggunakan juga bahan material batu bata, kaca, dan juga baja. Memiliki bukaan kaca untuk teknologi pencahayaan alami dari matahari. Nah, kemudian kita lanjut pada denah. Nah, denahnya itu bisa teman-teman lihat seperti yang ada pada gambar, dimana denahnya yang ini saya buat dengan skala 1:50. Kita bisa lihat bahwa di sini itu WC-nya itu memiliki ketinggian yang lebih rendah dibanding ruang jaga, yaitu kerendahannya itu 0,05. Nah, kemudian kita lanjut pada tampak depan. Nah, tampak depan itu teman-teman bisa lihat itu seperti yang ada pada gambar. Nah, jadi dia lebih terlihat kesan ketegasan dari bangunan ini itu nampak begitu. Kemudian kita lanjut pada tampak belakang. Nah, bila dilihat dari belakang juga bentuk dari pos ini sama dengan bentuk yang ada di depannya tadi kurang lebih, tapi sama-sama menampilkan itu tampak bangunan yang sangat yang tegas kelihatannya. Nah, kemudian kita masuk pada tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Nah, untuk tampak samping kiri ini dan tampak samping kanannya bisa teman-teman lihat. Nah, ini untuk perspektifnya itu saya belum sempat buat ya, tapi untuk perspektifnya itu bisa teman-teman lihat bahwa untuk gerbangnya itu terdapat banyak bukaan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bangunan ini memiliki pencahayaan yang alami. Makanya saya membuat itu banyak bukaan pada samping gerbang dan juga di atasnya gerbang itu akan memiliki bukaan-bukaan sehingga bisa menggunakan pencahayaan alami itu. Nah, ini merupakan gambar akhir dari saya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk akhir dari presentasi saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.